Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gali Prianto. Saya dari Prodi Pengantar Manajemen dan Bisnis Universitas Pamulang. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang pengendalian keuangan. Baiklah, sebelum melanjutkan ke materi, saya akan menjelaskan apa itu pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan yaitu pengendalian keuangan merupakan salah satu cara dalam pengelolaan dana yang dimiliki dan dalam pengendaliannya disertai dengan rasa tanggung jawab. Dengan pengendalian keuangan yang baik, individu tidak akan terjebak pada perilaku yang mempunyai keinginan yang tak terbatas. Ada juga pengertian lain tentang pengendalian keuangan, yaitu pengendalian keuangan adalah tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana, atau untuk mengubah rencana yang ada, sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Baiklah, selanjutnya pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-12. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan dan jenis-jenis restrukturisasi perusahaan. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang pertama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Baik, selanjutnya pentingnya laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen penting perusahaan yang menyatakan kondisi keuangan suatu perusahaan. Banyak sekali alasan kenapa laporan keuangan sangat penting, baik bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain. Pentingnya laporan keuangan. Berikut adalah alasan kenapa laporan keuangan perusahaan sangat penting. Yang pertama, memberikan informasi jelas tentang kondisi keuangan perusahaan. Untuk para calon investor yang hendak melakukan investasi ke perusahaan tersebut, dengan mengetahui kondisi keuangan perusahaan, investor bisa menentukan bagaimana pengelolaan perusahaan dan bagaimana kinerja perusahaan. Sehingga investor bisa memperhitungkan berapa banyak keuntungan yang bisa diambil ketika melakukan investasi ke perusahaan tersebut. Yang kedua, dari sudut pandang pelanggan, laporan keuangan bisa menjadi pegangan untuk percaya dengan suatu perusahaan. Jika pelanggan terkait kontrak jangka panjang, laporan keuangan yang stabil berarti perusahaan berjalan dengan lancar dan kondisi perusahaan aman. Tetapi jika laporan keuangan berantakan dan tiba-tiba perusahaan harus mendeklarasikan bangkrut atau pailit, maka pelanggan dengan kontrak jangka panjang akan dirugikan untuk perkara ini. Yang ketiga, bagi karyawan perusahaan, laporan keuangan memberitahu kondisi perusahaan. Mengingat para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut bergantung pada gaji dari perusahaan, maka dengan laporan keuangan yang stabil, tentunya karyawan akan percaya kepada perusahaan. Karyawan pun merasa betah bekerja di perusahaan. Baiklah, selanjutnya yaitu tahapan pengendalian keuangan. Yang pertama itu adalah pengendalian dengan pengawasan fisik. Hal ini dilakukan di perusahaan kecil dan dilakukan langsung oleh pimpinan perusahaan. Pengendalian ini bertujuan untuk merencanakan tindakan perusahaan berikutnya. Yang kedua itu pengendalian keuangan dengan akuntansi historis. Pimpinan bisa menggunakan catatan historis untuk merencanakan dan mengendalikan perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan catatan periode ini dengan periode-periode sebelumnya. Yang ketiga itu pengendalian keuangan dengan anggaran statis dan biaya standar. Perusahaan perlu melakukan anggaran dan standar sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Hal ini dilakukan karena perusahaan semakin berkembang. Tugas ini harus dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Yang keempat itu adalah pengendalian keuangan dengan anggaran fleksibel. Perencanaan dan pengendalian perusahaan diperbaiki menggunakan anggaran fleksibel biaya standar. Fungsinya adalah untuk menyediakan tolak ukur prestasi sesuai kapasitas sesungguhnya. Yang kelima adalah pengendalian keuangan pembuatan pusat dan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Cara penilaian pertanggungjawaban manajer pusat adalah
dengan membandingkan anggaran dengan realisasinya. Manajer hanya bertanggung jawab atas hal-hal yang berada di bawah kendalinya. Yang keenam itu pengendalian keuangan dengan software akuntansi. Fungsi utama software ini adalah untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan. Data ini akan diolah menjadi laporan keuangan dengan tambahan fitur anggaran. Selanjutnya yaitu definisi pengendalian keuangan. Umpan balik mechanical respon perilaku. Fokus utama dalam pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang-orang yang ada dalam organisasi dan bukan pada mesin. Aplikasi mekanikal dari pengendalian seperti termometer yang mengendalikan temperatur tubuh, lebih menekankan pada sifat mekanikal daripada sifat perilaku. Yang kedua adalah perluasan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep pengendalian dalam akuntansi seringkali berasal dari kata informasi akuntan. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan desain pengendalian internal mencerminkan pengalaman dari profesi dari audit. Selanjutnya yaitu pengendalian terpadu. Pengendalian terpadu terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Aspek-aspek terpenting dari proses penetapan tujuan adalah dasar dari organisasi dan komunikasi. Masalah pokok dari perencanaan dapat menjadi kunci pengendalian yang efektif. Yang kedua, umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informasi yang disusun dari komunikasi nonverbal. Yang ketiga, operasi. Pengendalian operasi adalah suatu proses perantara dan proses perbaikan terhadap aktivitas-aktivitas operasi selama proses implementasi atas rencana-rencana manajemen. Yang keempat yaitu interaksi pengendalian. Perencanaan operasi dan aktivitas umpan balik telah diidentifikasi sebagai 3 aspek dari proses administratif yang sangat didukung oleh rancangan sistem pengendalian terpadu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kontekstual. Pertama, ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan juga suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Yang kedua adalah stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dari lingkungan yang selalu berubah. Ketiga, yaitu motif keuntungan. Keberadaan motif keuntungan tentunya bukanlah suatu penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Yang keempat, faktor-faktor proses. Telah diketahui bahwa tujuan proses terhadap pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam desain pengendalian. Selanjutnya yaitu pertimbangan-pertimbangan perencanaan. Yang pertama itu antisipasi terhadap konsekuensi logis. Merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang sering membuat pertimbangan berdasarkan apakah suatu hasil itu baik atau buruk. Yang kedua, relevansi terhadap teori agensi. Teori agensi menyangkut persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu bersifat tidak nyata atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Yang ketiga itu pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan adalah suatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Selanjutnya yaitu adalah aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan. Yang pertama itu adalah aktivitas perencanaan, yang kedua aktivitas pendanaan, yang ketiga aktivitas investasi, dan yang keempat aktivitas operasi. Langsung saja yang selanjutnya yaitu pengendalian di era pemberdayaan itu ada 5. Yang pertama adalah sistem pengendalian diagnostik. Bekerja sebagai tombol-tombol pada panel pengendalian di kokpit pesawat terbang yang memungkinkan pilot untuk mendeteksi tanda-tanda dan menjaga variabel kinerja penting dalam batas waktu tertentu. Yang kedua yaitu sistem kepercayaan. Perusahaan menggunakan sistem kepercayaan selama bertahun-tahun dalam upaya untuk menegaskan nilai-nilai dan arah yang diinginkan oleh para manajer untuk diterapkan oleh karyawannya. Pada umumnya sistem kepercayaan bersifat singkat, syarat, nilai, dan inspirasional. Yang ketiga, sistem batasan. Sistem ini didasarkan kepada prinsip manajemen sederhana tetapi mendasar
yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif sistem. Batasan tidaklah selalu jelas bagi para manajer senior. Banyak aturan main ditetapkan setelah skandal publik atau penyelidikan internal atas tindakan yang dipertanyakan. Yang keempat adalah sistem pengendalian interaktif. Merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Yang terakhir, pengendalian era pemberdayaan itu adalah penyeimbang pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inspirasi dan menambah nilai. Secara kolektif, keempat jenis pengendalian tersebut saling mendukung. Baiklah, jadi kesimpulan pengendalian dalam era pemberdayaan yaitu adalah pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksana kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Pengendalian bertujuan untuk supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Baiklah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengendalian keuangan yaitu adalah pengendalian dapat didefinisikan sebagai suatu inisiatif dalam memilih karena yakin bahwa kemungkinan untuk memperoleh hasil yang diinginkan akan semakin meningkat. Suatu sistem yang komprehensif atas pengendalian dapat ditemukan pada perencanaan, operasi, dan kegiatan umpan balik organisasi. Supaya menjadi komprehensif, suatu desain pengendalian seharusnya juga responsif terhadap lingkup organisasional. Ini referensi dari materi saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Mohon maaf karena saya masih belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.